Halo teman-teman semua, selamat datang di video belajar kripto kali ini. Kita akan membahas salah satu alat paling penting yang sering diabaikan oleh investor pemula, bahkan oleh trader berpengalaman sekalipun, yaitu portfolio tracker. Sesuai namanya, portfolio tracker adalah alat atau aplikasi yang berfungsi untuk melacak dan memantau investasi kripto yang kita miliki. Baik kamu yang berinvestasi di banyak koin di beberapa platform exchange maupun yang sudah mulai terjun ke dunia DeFi dan NFT. Portfolio tracker adalah alat yang akan membantu kamu tetap terorganisir. Video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian utama dan pastikan kamu nonton sampai akhir karena di bagian akhir nanti saya akan memberikan beberapa contoh tracker terbaik dan tips agar kamu tidak kehilangan aset gara-gara salah memilih aplikasi. Jadi, mari kita mulai dari definisi paling dasar. Apa itu portfolio tracker? Seperti yang tertera di slide ini, portfolio tracker adalah alat yang digunakan untuk memantau investasi kripto yang kita miliki. Sederhana, tapi sangat penting. Analoginya begini, kalau kamu punya toko, pasti kamu butuh pembukuan untuk tahu seberapa banyak stok barang kamu, berapa yang sudah laku, dan berapa keuntunganmu. Nah, portfolio tracker berfungsi seperti pembukuan modern untuk kripto. Ia mencatat semua koin yang kita punya, berapa nilainya saat ini, seberapa besar keuntungannya, bahkan di mana saja koin itu disimpan, semuanya dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Fungsi utama dari tracker ini adalah untuk mengetahui perkembangan portofolio kita, tentunya dengan menggunakan data yang paling akurat. Dalam dunia kripto, harga berubah setiap detik, volatilitasnya sangat tinggi. Maka dari itu, menggunakan data yang real-time dan akurat itu sangat penting. Bayangkan kalau kamu hanya mengandalkan catatan Excel manual atau screenshot saldo exchange, informasi itu bisa langsung tidak relevan hanya dalam hitungan menit. Dengan tracker yang bagus, kamu bisa tahu nilai total portofolio kamu secara langsung, tahu berapa persen untung atau rugi untuk setiap aset, dan melihat tren portofoliomu dari waktu ke waktu. Nah, fungsi berikutnya, dan ini yang bikin portfolio tracker jadi wajib dimiliki adalah kemampuannya untuk menggabungkan data dari berbagai exchange. Sebagai investor kripto, seringkali kita punya akun di beberapa exchange, misalnya exchange A, exchange B, dan exchange C. Mungkin kamu beli BTC di satu tempat, beli altcoin di tempat lain, dan staking di platform yang berbeda lagi. Nah, saat ingin melihat total kekayaan kripto kamu harus login ke semua akun itu satu per satu. Repot bukan? Disinilah portfolio tracker menunjukkan kekuatannya dengan satu tools. Kita bisa lihat seluruh aset yang kita miliki dari semua exchange sekaligus. Semuanya tampil dalam satu dashboard yang rapi dan interaktif. Jadi kamu kalau sering lupa koin ini saya simpan di mana ya? Atau berapa sih total kripto saya sekarang? Maka portfolio tracker bisa menjawab itu semua secara instan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlupakan oleh banyak pengguna yaitu on-chain investment. Kalau sebelumnya kita bahas penggunaan tracker untuk aset yang disimpan di exchange seperti Binance atau Coinbase, sekarang kita bahas aset yang tidak terdaftar di exchange alias yang hanya bisa diakses melalui dompet kripto pribadi seperti MetaMask, Trust Wallet, atau dompet hardware wallet. Nah, banyak sekali investasi di DeFi atau di NFT yang bersifat on-chain, artinya seluruh data transaksi dan kepemilikannya tercatat langsung di blockchain. Aset seperti ini tidak bisa dilacak hanya dengan melihat akun exchange kamu. Jadi kamu butuh portfolio tracker khusus yang bisa membaca langsung dari blockchain. Nah, inilah kenapa beberapa tracker sangat berguna ketika kita melakukan on-chain investment. Mereka bisa menampilkan data dari dompet DeFi, dari liquidity pool, bahkan dari aset yang kita staking di berbagai protokol. Tanpa alat ini, kamu bisa saja lupa kamu punya investasi di sana, dan itu berbahaya. Sekarang kita bahas jenis-jenis tracker yang bisa kita gunakan. Umumnya ada dua metode utama dalam menggunakan tracker. Pertama, input data secara manual. Ini berarti kita masukkan sendiri informasi tentang koin apa yang kita miliki, berapa banyak dibeli di harga berapa, dan lain sebagainya. Ini cocok untuk kamu yang ingin privasi lebih tinggi atau hanya punya sedikit aset untuk dilacak. Tapi kelemahannya jelas sangat memakan waktu dan tidak bisa akurat kalau kita lupa memperbarui datanya. Kedua, input data secara otomatis. Ini adalah versi yang jauh lebih praktis dan lebih canggih. Kita cukup menghubungkan dompet kripto kita ke aplikasi tracker, bisa dengan
exchange atau dengan wallet connect. Nah, dengan metode otomatis, tracker akan menarik semua data secara real time langsung dari blockchain atau akun exchange kita. Ini membuat proses tracking jauh lebih efisien dan akurat. Tapi ingat ya, kemudahan ini datang dengan tanggung jawab karena saat kamu menghubungkan wallet, ada potensi resiko yang perlu kamu pahami. Ini penting banget dan sayangnya sering diabaikan. Riset sebelum menggunakan tracker. Menghubungkan wallet ke aplikasi pihak ketiga bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan, karena itu artinya kita memberikan akses untuk membaca atau bahkan mengelola saldo kripto kita. Jika aplikasinya ternyata palsu atau sudah disusupi hacker, maka bukan cuma datamu yang bocor, tapi seluruh asetmu bisa hilang dalam sekejap. Lihat di slide ini, bahkan tracker yang populer seperti tracker A, tracker B, dan tracker C pun tetap butuh kita verifikasi keamanannya. Cek reviewnya, siapa developernya, apakah open source, apakah sudah diaudit, dan kalau bisa digunakan dompet khusus untuk menghubungkan ke tracker, itu bukan dompet utama kamu. Ingat, lebih baik repot di awal daripada menyesal karena kehilangan semua aset. Sekarang kita bahas tentang aksesibilitas. Mayoritas portofolio tracker saat ini sudah tersedia dalam dua bentuk utama, yaitu versi web yang bisa diakses langsung dari browser, kemudian ada versi aplikasi mobile yang bisa kamu install di smartphone Android atau iOS. Keduanya menawarkan pengalaman pengguna yang mirip meskipun beberapa fitur tambahan terkadang hanya tersedia di aplikasi premium. Dan kabar baiknya kebanyakan tracker itu gratis. Tapi ada juga tracker yang menawarkan versi berlangganan atau premium. Biasanya ini diperlukan oleh investor serius yang ingin mengakses fitur lanjutan seperti laporan pajak otomatis, integrasi multi-wallet, notifikasi harga khusus, prediksi tren portofolio. Jadi kamu bebas memilih sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu baru mulai, cukup gunakan yang gratis. Tapi kalau kamu ingin membangun portofolio besar atau melakukan analisis mendalam, versi berbayar bisa jadi investasi yang bagus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, rekomendasi tracker terbaik. Yang pertama adalah CoinStats. Dan ini adalah salah satu portofolio tracker paling populer di dunia kripto saat ini. CoinStats bisa kamu akses di coinstats.app. Dan keunggulannya adalah data yang sangat lengkap dan real time. CoinStats tidak hanya menampilkan harga, tapi juga menyajikan statistik lengkap dari semua aset kamu. Bahkan bisa menyusun laporan keuangan pribadi berdasarkan aktivitas investasimu. Fitur yang sangat berguna misalnya seperti menyinkronkan lebih dari 300 exchange dan wallet, melihat PNL dari waktu ke waktu, integrasi dengan DeFi dan NFT juga tersedia. Ini cocok untuk kamu yang ingin melacak semua aset di satu tempat dengan detail yang mendalam. Yang kedua adalah Zerion. Bisa kamu akses di zerion.io. Zerion dikenal sebagai aplikasi DeFi tracker karena dia sangat fokus ke dunia Web3 dan aset-aset on-chain. Jadi, kalau kamu sudah memulai investasi di DeFi, DAO, NFT, bahkan aset virtual di Metaverse, maka Zerion adalah pilihan terbaik. Salah satu fitur menariknya adalah kamu cukup hubungkan wallet kamu dan semua aset langsung muncul. Dari token ERC20, biasanya sampai posisi kamu di berbagai protokol DeFi juga. Tidak perlu input manual dan tampilannya pun sangat intuitif. Yang ketiga adalah Delta, tersedia di delta.app. Delta ini menarik karena selain sebagai portofolio tracker, ia juga bisa membantu kamu merumuskan strategi investasi. Artinya Delta tidak hanya menampilkan nilai aset yang kamu miliki, tapi juga memberikan market update harian, menyediakan grafik performa historis, bisa digunakan untuk memonitor portofolio saham dan ETF juga. Dengan interface yang sangat user-friendly, Delta cocok untuk pemula maupun investor yang ingin diversify ke aset lain selain kripto. Berikutnya adalah Kubera, yang bisa kamu akses di kubera.com. Kubera punya keunikan tersendiri karena ini adalah tracker lintas aset, bukan hanya kripto. Artinya kamu bisa melacak aset kripto, aset tradisional seperti saham, properti, bahkan kendaraan, dan juga aset berbasis NFT. Jadi kalau kamu punya kekayaan dalam berbagai bentuk dan ingin melihat semuanya dalam satu dashboard, Kubera adalah jawabannya. Ini cocok untuk kamu yang sudah mulai mengelola portofolio sebagai bentuk manajemen kekayaan pribadi. Terakhir kita punya Nansen Portfolio yang bisa diakses di portfolio.nansei.io. Ini adalah
tracker yang fokus pada privasi dan kemudahan akses, tidak seperti aplikasi lain yang butuh akun atau KYC. Nansen Portfolio tidak memerlukan registrasi sama sekali. Kamu cukup connect wallet atau masukkan domain ENS dan datamu langsung tampil. Ini membuat Nansen sangat ideal untuk pengguna Web3 yang menghargai anonimitas dan ingin proses cepat tanpa embel-embel. Meskipun fiturnya tidak sebanyak CoinStats atau Zerion, untuk pemantauan cepat dan praktis, Nansen Portfolio adalah solusi ringan yang powerful. Nah, sekarang kita sudah membahas semua hal penting tentang portfolio tracker. Apa itu portfolio tracker? Kenapa penting digunakan? Perbedaan manual dan otomatis, resiko yang harus diwaspadai, dan 5 contoh aplikasi terbaik yang bisa langsung kamu coba. Jadi apa langkah selanjutnya? Coba tentukan dulu kebutuhan kamu. Apakah kamu lebih fokus ke exchange, ke DeFi, atau ke NFT? Setelah itu, pilih salah satu tracker dari daftar tadi, mulai dari versi gratis, dan pelajari cara menggunakannya dengan aman. Dan yang paling penting, jangan pernah mengabaikan keamanan wallet kamu. Jangan sembarangan connect ke aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka konten edukasi kripto seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap aman dalam perjalanan investasimu di dunia kripto.